يا رب واسكننا جنانك يا رب آجرنا من عذابك يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حيطنا بالسعادة يا رب واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤذي يا رب نختم بالمشفع يا رب صل عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى زمني مولاه منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن مولاه بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن مولاه وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى مقاصدنا
كفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سيف يا ذا بمختتني هذه الخصائص فاحفظها تكن أمينا من شر نار وسور ومن محن مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولقضاء حوائجنا وحوائج مسانا في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا هو سبحانه. La ilaha oranana pangeran kang hak illa huwa kejaba Gusti Allah. Maka Rasulullah di Mekah ini kerap kali mendakwahkan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian sukses. Jadi Al-Quran kalau diringkas yaitu jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian sukses. La ilaha oranana pangeran kang hak illa huwa melainkan Allah subhanahu hale maha sucinya Allah. Subhanahu hale maha sucinya Allah. Wasmul jalalati utawi aran keagungan Allahu yaiku lafaz Allah. Wasmul jalalati utawi aran keagungan Allahu yaiku lafaz Allah. Alamun iku alam murtajalun kang asli tidak pindahan. Kalau orang namanya Fadil, itu Fadil kan isim fa'il dulunya. Fadula yafdulu fadlan fahuwa fadil. Namanya Fadil itu tidak murtajal, namanya alam mangkul. Orang namanya Ali kan dari ala ya'lu uluwan fahuwa aliyun, itu bukan murtajal, alam pindahan. Dulunya isim fa'il atau sifat musabihat, sekarang menjadi nama. Jadi di dalam bahasa Arab itu dibahas antara alam murtajal dan alam yang mangkul, pindahan. Wa minhum mangkulun ka fadlin wa asad wa durtijalin ka su'ada wa udad.
Di orang namanya Zaid itu tidak murtajal. Zada yazidu zaidan wa ziyadatan. Dulunya masdar, sekarang jadi nama orang, namanya alam mangkul. Muhammad itu bukan alam murtajal, dulunya isim maf'ul. Hamada yuhamidu tahmidan fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Jadi Muhammad itu alam mangkul, pindahan dari isim maf'ul sekarang jadi nama. Kalau lafaz Allah sejak awal asli, tidak pindahan, itu namanya alam murtajal. Jadi alam murtajal itu sedikit, kebanyakan alam mangkul, pindahan. Lafaz Allah ini alam asli, enggak pindahan. Kalau nama Hamid itu alam mangkul, pindahan. Dulunya isim fa'il, sekarang jadi nama, mangkul namanya. Kalau lafaz Allah niki murtajal, asli, enggak pindahan. Wasmul jalalati utawi aran keagungan Allahu yaiku lafaz Allah, alamun iku aran, murtajalun kang asli, tidak pindahan. Jadi kebanyakan aran itu pindahan kebanyakan. Berarti kan miftah iku pindahan. Fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wa dzakmutun. Terus iftah fahuwa miftahun. Miftahun itu isim alat, alat untuk buka. Jadi miftah itu dulunya itu isim alat, sekarang jadi nama, berarti alam mangkul, bukan murtajal. Jadi kebanyakan nama itu pindahan kemudian jadi nama. Berbeda lafaz Allah ini asli, tidak pindahan. Nah, yang bisa menerangkan seperti itu ya bahasa Arab doang. Ya selain bahasa Arab nggak ada keterangan ke situ-situ. Maka di dalam alfiyah itu, di dalam isim alam warna daripada isim ma'rifat. La yutlaqu ora kena diucapaken apa lafaz Allah illa alal ma'bud, kecuali ngatese pangeran kang disembah, al haqqi kang hak. La yutlaqu ora kena diucapaken apa lafaz Allah illa alal ma'bud, kecuali ngatese pangeran kang disembah, al haqqi yang maha hak. Lafaz Allah boleh jadi nama kepada namanya zat Allah saja. Tidak boleh ada orang namanya Allah. Tidak boleh. Katanya ada seorang wanita yang jahat, maka punya anak dinamai nama Allah. Langsung anak ini kesambar geledek, langsung mati. Sambar geledek. La yutlaqu ora kena diucapaken apa lafaz Allah illa alal ma'bud, kecuali ngasih pangeran kang disembah, al haqqi kang maha hak, yaitu zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza utawi iki wasmul jalalati Allahu alamun murtajal inda aktsaril ulama, iku menurut akehe para ulama, kama qala kaya oleh ngucap sapa Abu Hayyan, Imam Abu Hayyan, ai minan nahwiyin. Wa hadza utawi iki wasmul jalalati Allahu alamun murtajalun inda aktsaril ulama, iku menurut akeh-akeh para ulama. Akeh-akeh para ulama mengatakan bahwa lafaz Allah itu namanya zat Allah asli, tidak pindahan. Kama qala Abu Hayyan, Imam Abu Hayyan rahimahullah. Tetapi wakilalan menurut qil inna ustunil lafaz Allah mushtaqun, iku mushtaq, diambil dari kata al-ilahah. Wakilalan menurut qil inna usduni lafaz Allah mushtaqun, itu dialap, artinya tidak murtajal, diambil dari lafaz lain.
Wa qilalan menurut qilina stune lafaz Allah mustaqun ikut dialap sangka lafaz lain alias tidak murtajal. Qala disebut Ibnul Jauzi, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Nah, Ibnul Jauzi niki Jamaluddin Abdurrahman masuk saya kagumi dalam mazhab Hambali. Ibnul Jauzi itu keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq Al-Qurashi At-Taimi, ulama besar dalam mazhab Hambali, mengarang tafsir banyak. Dia mengarang kitab namanya Zadul Masir, tafsir Zadul Masir, 4 jilid. Bagi saya itu cinta sekali, karena Ibnul Jauzi itu keturunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang Arab, orang Quraisy yang sangat mendalam dalam Quran dan Sunnah. Beliau mengarang kitab banyak, masuk mengarang kitab Bahrud Dumu', lautan air mata. Ceritanya orang nangis semua. Bahrud Dumu'. Beliau mengambil tarekat Qadiriyah kepada Sayyidina Syabdul Jailani, sezaman Ibnul Jauzi ini. Sama. Oh, karangannya maut sekali karangannya ini. Saya cinta sekali pada Ibnul Jauzi Al-Hambali As-Siddiqi Al-Quraisy. Dia termasuk mujtahidnya orang Hambali. Oh, ajib. Orangnya cerdas, bukan main ini Ibnul Jauzi. Makanya satu kisah beliau rahimahullah itu di dalam tafsir itu satu ayat ditafsiri menjadi 11 tafsir beliau ini Ibnul Jauzi. Satu ayat ditafsiri 11 tafsir, 11 takwil. Ini orangnya fasih sekali orangnya. Orangnya fasih. Makanya dikatakan Jamalul Islam, keelokan Islam, karena orangnya waduh, orator kelas besar, muhaddits, mufassir, dan cerdas, ahli berdebat. Ini salah satu gembong dalam mazhab Hambali rahimahullah ini, Ibnul Jauzi. Oh, masya Allah. Dia punya majlis zikir yang taubat kira-kira 100.000 sentuh dengan Ibnul Jauzi, taubat tangannya. Sentuh, taubat, saking asrornya. Nah, suatu ketika Ibnul Jauzi rahimahullah, Abdurrahman namanya, soan ke Syabdul Jailani, soan. Di situ omong punya omong, berbicara tentang tafsir. Nah, akhirnya Syabdul Jailani dalam satu ayat menafsiri satu kata Ibnu Jauzi, iya, 2 iya, 3 iya, sama sampai 11 Syabdul Jailani masih terus nafsiri. Oh, masih ada terus sampai 41 satu ayat ditafsiri. Oh, masya Allah, saking herannya Ibnu Jauzi, gamisnya dirobek, brebet oleh Ibnu Jauzi, saking herannya, masya Allah. Ini mutafannin Ibnul Jauzi ini, gembong dalam mazhab Hambali. Punya murid hebat lagi gembong, namanya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah keturunan Sayyidina Umar Al-Faruq. Ini paling faqihnya dalam mazhab Hambali, faqih sekali Ibnu Qudamah, faqihnya orang mazhab Hambali. Katanya waktu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengarang Tuhfah 10 jilid, itu banyak tanya kepada Ibnu Qudamah, santrinya Ibnul Jauzi. Ibnu Qudamah itu santri. Kalau Ibnu Qudamah keturunan Sayyidina Umar Al-Faruq, ini gembong dalam mazhab Hambali juga. Jadi 2 orang Quraisy, Ibnu Qudamah dan Ibnul Jauzi ditambah Syabdul Jailani, ini 3 orang ini ulama yang sangat dikagumi di dalam mazhab Hambali. Syabdul Jailani itu orang Hambali, Nah, ini Ibnul Jauzi. Kata-katanya mengejutkan sekali Ibnul Jauzi. Katanya ini fasahah. Beliau dalam tafsirnya mengatakan tidak boleh menjadi mufassir kecuali orang Arab.
Kalau bukan orang Arab tidak boleh jadi mufassir. Karena dia punya Dhauk Arabi, wujdan Arabi tepat. Tafsir dalam Zadul Masir, oh indah sekali. Meringkas dari tafsirnya sendiri 20 jilid. Diringkas jadi Ibnul Zadul Masir 4 jilid. Tafsirnya indah. Tafsir itu kalau orang-orang yang mendalam dalam tafsir itu Al-Quran ditafsiri terus ada syairnya. Ini cocok dengan syair Arab ini. Jadi semua dilingkari oleh asy'arul Arab yang penuh dengan keindahan. Hatta fikihnya Imam Syafi'i juga. Itu fikihnya Imam Syafi'i itu dilingkari oleh asy'arul Arab yang sangat indah. Qala Dusuf ibn Jauzi rahimahullah Al-Hambali As-Siddiqi Al-Qurashi ikhtalafa persulayaan al-ulama usapa ulama fi ismillah ing dalam arane Allah alladzi huwa kamu ismillah Allahu iku lafaz Allah. Ikhtalafa persulayaan supaya ulama supaya para ulama fi ismillah ing dalam arane Allah alladzi huwa kamu ismillah Allahu iku lafaz Allah. Faqala maka dawuh sapa kaumun sapa kaum inna usune lafaz Allah mushtaqun iku mushtaq diambil dari kata lain, dari kata al-ilah, al-ilaha. Faqala maka dawuh ikhtalafa persulayaan sapa ulama bismillah ing dalam arane Allah alladzi huwa kamu ismillah Allahu iku lafaz Allah. Faqala maka dawuh sapa kaumun kaum minal ulama inna usdune lafaz Allah mushtaqun iku dialap sangka lafaz lain, diambil dari lafaz lain. Wa qala dawuh sapa akharun sapa ulama-ulama kang meneh wa qala dawuh sapa akharun ulama-ulama kang meneh inna usdune lafaz Allah alamun iku aran laisa kang ora ana apa alam bimustaqin iku dialap sangka lafaz lain. Ulama mengatakan tidak mustaq. Jadi lafaz lain tidak. Wa qala dawu sapa akharun ulama weneh inna usune lafaz Allah alamun iku aran, arane Allah, arane zat Allah, laisa kang ora ana apa alam bimustaqin iku mustaq dialap sangka masdar lain. Sangka lafaz lain. Jadi kalau lafaz dialap sangka masdar lain namanya mustaq. Kalau tidak diambil dari lafaz lain namanya jamid. Itu namanya lafaz hajar. Hajar ini jamid. Diambil dari lafaz lain enggak, diambil dari lafaz lain enggak. Itu namanya isim jamid. Namanya masjid. Nah, masjid mustaq ini dari sajada yasjudu sujudan wa sajdatan masjid. Aslinya masjad. Masjid aslinya. Masjid itu tempat sujud. Tempat sujud. Kok dilakukan masjid? Dalam hukum ilmu sorof itu syad. Nulayani kaidah. Sebab sajada yasjudu itu isim makannya masjadun. Mestinya masjadun. Kok masjid pakai jim jid itu apa itu namanya syad, menulayai kaidah. Tapi walaupun mulai kaidah Quran yang lebih tinggi, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Wa qala sapa akharun sapa ulama kang meneh inna usune lafaz Allah alamun iku arane zat Allah laisa kang ora ana apa alam bimustaqin iku dialap sangka lafaz lain. Wa nuqilalan dipindah anil Khalil sak Imam Khalil Al-Farahidi. Imam Khalil itu termasuk ulama Basrah. Wa nuqilalan dinukil dipindah anil Khalil sak Imam Khalil rahimahullah
apa riwayatani, apa riwayat loro. Imam Khalil itu ulama Basrah yang ngasih titik Quran. Imam Khalil ya kira-kira tahun 200 Hijriah Imam Khalil itu. Jadi dulu Quran itu nggak ada titiknya, tak sama, nggak ada titiknya. Kalau kita bagaimana bacanya, nggak bisa. Sin dengan shin sama, nggak ada titiknya dulu Quran. Yang nitiki Imam Khalil ini kasih titik. Ba di bawah, ta 2 di atas, ta 3 di atas. Ha nggak ada titik, jim ada di bawah. Kho itu yang menitiki ini Imam Khalil. Kira-kira tahun 200 Hijriah. Jadi Quran dulu nggak ada titik. Tapi hebatnya orang dulu, basirahnya tajam, bisa. Jadi menitiki Quran itu ya ternyata bid'ah juga itu, tapi bid'ah hasanah. Iya, zaman Rasulullah nggak ada titiknya. Tak sama, nggak ada titik. Kalau kita bagaimana? Wow, semrawut. Imam Khalil inilah yang menitiki Al-Quran. Ba di bawah 1, ta 2, ta. Ini Imam Khalil rahimahullah. Termasuk ulama Basrah, punya murid yang sangat hebat itu Imam Sibawayh, orang Basrah juga. Imam Sibawayh itu orangnya ganteng sekali, mengaji kepada Imam Khalil. Itu katanya Imam Khalil kalau ngajar ini ditutupi begini, nggak ngelihat wajahnya, karena saking gantengnya ini muridnya Imam Sibawayh, takut kena fitnah. Itu kalau ngaji ini begini, nggak ngelihat Imam Sibawayh, saking gantengnya Imam Sibawayh. Imam Sibawayh belajar nahwu kepada Imam Khalil berpuluh-puluh tahun, sehingga ilmu nahwu itu ke bawah Imam Sibawayh semua, ke bawah Imam Sibawayh semua. Habis ilmu Imam Khalil. Imam Sibawayh pulang, santrinya ngikut Imam Sibawayh. Wah, Imam Khalil nggak punya santri. Ngikut Imam Sibawayh semua, Imam Khalil nggak punya santri. Jadi ini bagaimana santri ngikut Sibawayh semua ini? Beliau melamun, lah beliau Allah kasih ilham ilmu arud untuk menimbang syair. Ilmu arud yang fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilun, fu'ulun mafa'ilu. Di Imam Khalil. Wa nuqilan dinukil anil Khalil saking Imam Khalil riwayatani apa riwayat lor. Ihdahuma utawi salah sijine riwayatani annahu gustune lafat Allah laisa iku ora ana apa lafat Allah bimustaqin iku dialap sangka lafat liya. Wa nuqilan dinuqilanil Khalil saking Imam Khalil riwayatane apa riwayat loro. Ihdahuma uti salah sijine riwayatani annahu gustune lafat Allah laisa iku ora ana apa lafat Allah bimustaqin iku dialap sangka lafad dia. Lafad Allah itu enggak dialap oleh lafad lain, enggak. Dari sananya sudah begitu. Alias jamid, alias murtajal, tidak dialap dari lafad lain. Kalau orang namanya Hamid itu dialap dari isim fa'il dulunya. Hamidah yahmadu hamdan fahuwa hamidun, isim fa'il, terus dipinjam jadi nama Mas Hamid. Ini namanya mustaq namanya. Sama dengan nama Miftah itu isim alat dari Fataha yaftahu. Dulunya isim alat, sekarang jadi namanya orang. Berarti itu namanya mustaq dari masdar fathan. Hamid mustaq daripada masdar hamdan. Makanya Allah mengatakan Qur'anan Arabiyyan. Walane jane nggih. Setiap masjid di Jakarta itu usahakan membaca tafsir setiap harian. Walaupun tafsirnya Kiai Bisri itu, ya kan? Terus Mukhtasar Jiddan, ya, Mukhtasar Jiddan, Syarah Jurmiyah kan Syed Ahmad Zaini Dahlan itu diajarkan. Sudah itu latihan bahasa Arab.
latihan berbahasa Arab. Mestinya. Jadi menjadi lughatul Arab itu menjadi karakter. Jadi memahami Quran dan hadis nggak bisa mas pakai terjemah, nggak bisa, nggak kuat akalnya. Karena apa? Kebanyakan suku kata. Gimana? Iya. Kalau dipelajari nahwu sorobnya diringkes jadi 3, apa isim, fiil, huruf, ya kan? Maka orang yang mendalam nahwu sorob walaupun berjuta-juta jilid bisa akalnya sampai ke situ, bisa mendeteksi, karena diringkes jadi 3. Ya, kalau berjuta-juta kalimat dihafalkan ya sampai budak lalen. Jadi nggak bisa Quran hadis dipelajari dengan terjemah, itu nggak bisa. Mesti harus per kalimat dengan nahwu sorobnya. Itu walaupun beratus-ratus juta akal manusia sampai bisa. Wa tsaniyatu diriwayatkan kaping pindho annahu husnul lafaz Allah mustaqun iku dialap saking lafaz liya. Loh, kalau begitu Imam Khalil mencela-mencele pendapatnya 2? Enggak mencela-mencele, enggak. Jadi saking luasnya ijtihadnya sehingga menemukan 2 pendapat. Bukan mencela-mencele, bukan. Mencela-mencele itu kan orang bodoh. Jadi karena ijtihadnya dari nahwu itu luas, ijtihad mengatakan pertama laisa bimustaqin. Ijtihad lagi, oh innahu mustaqun. Bukan mencela-mencela, bukan. Luasnya pemikiran dan ijtihad di dalam ilmu lughat. Makanya Imam Syafi'i jadi dalam kitab Al-Mahalli, qaul awal, qaul tsani beda semua. Qaul awal makruh, qaul tsani tidak makruh. Banyak sekali dalam kitab Mahalli. Bukan mencela-mencela, bukan. Luasnya pemikiran. Kalau mengatakan mencela-mencela, wah dosa kita. Saking luasnya pemikiran sehingga punya pendapat 2. Makanya Imam Khalil mengatakan inna annahu laisa bimustaq wa tsaniyatu annahu mustaq. Wa tsaniyatu riwayat kang kaping pindho saking Imam Khalil annahu kustuhune lafaz Allah mustaqun iku mustaq dialap saking lafaz lain. Wastiqaquhu utawi mustaqil lafaz Allah dialap lafaz Allah minal ilahati iku saking lafaz ilahati. Allah asale ilahati, maknane bimaknal ibadati kelawan maknane nyembah. Karena Allah itu adalah yang disembah oleh seluruh makhluk. Wastiqaquhu ti mustaqil lafaz Allah minal ilahati iku sangka lafaz ilahati. Lafaz ilahati bimaknal ibadati kelawan maknane ibadah. Artinya ibadah makhluk marang Allah. Wa ta'alluhu utawi lafaz at-ta'alluh at-ta'abbudu iku maknane nyembah. Wa ta'alluhu tilafat at-ta'alluhu, ta'alluhu itu sama dengan ilahatu. At-ta'abbudu iku maknane nyembah, nyembah marang Allah. Qala Ru'bah wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala an-nabiyyu law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ayat mau walau annama fil ardi. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ayat walau annama fil ardi qul law kana utawi ayat qul law kana
Wa kadzalika lan iku kaya mengkono ayat walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun qul law kana utawi ayat qul law kana qul ngucap sira Muhammad law kana lamun ana wal bahru segara midadan iku dadi mangsi jadi tinta li kalimati rabbi marang pira-pira kalimate pangeran ingsun qul ucapkanlah sira Muhammad law kana lamun ana wal bahru segara midadan iku mangsi lautan itu jadi mangsi penanya pohon-pohon dibuat pulpen dimasukkan gue nulis kalimatnya Allah qul ucapkanlah Muhammad law kana lamun ana wal bahru segara midadan iku mangsi tinta di kalimati rabbi marang pira-pira kalimate pangeran ingsun lana fida moko yekti entek lana fida mau entek opo al bahru segara yang sudah menjadi mangsi tadi qabla an tanfada sebelum sadurunge entek opo kalimatu rabbi opo pira-pira kalimatnya pangeran ingsun. Kalau lautan dijadikan tinta, pepohonan jadikan pulpen, tinta masukkan pulpen nulis kalimat-kalimat Allah, maka lautan jadi tinta habis. Kalimatnya Allah masih banyak yang belum ditulis. Maksudnya apa? Kalimat ditulis kan berhuruf, berlafad, akhirnya bersuara kalau dibaca. Lan afida maka niscaya entek apa al bahru segara qabla an tanfada sedurunge entek apa kalimatu rabbi apa pira-pira kalimatnya pangeran ingsun. Kalau lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat Allah, maka lautan ini habis, kalimat Allah tidak habis, masih banyak yang belum ditulis. Lan afida maka yaktine entek apa al bahru segara qabla an tanfada sedurunge entek apa kalimatu rabbi apa pira-pira kalimat pangeran ingsun. Kalau kita sebagai makhluk dulunya tidak ada, kemudian habis alias mati. Itu namanya dawairul khalqi, lingkaran makhluk. Kalau Tuhan enggak begitu. Wa qala nusufan nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u maca sira kabeh al-Qur'ana ing Qur'an. Wa qala nusufan nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iqra'u maca sira kabeh al-Qur'ana ing Qur'an. Fa innakum mausune sira kabeh tu jaruna iku sira kabeh diganjar. Alaihi ngase maus Qur'an bikulli harfin kelan setiap satu huruf asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan. Fa innakum mausune sira kabeh tu jaruna iku sira kabeh diganjar alaihi ngase Qur'an bikulli harfin kelan saben-saben sak huruf diganjar asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan. Ama eling-eling ini sunne ingsun. Ama eling-eling ini sunne ingsun kanjeng Nabi. La aqulu iku orang ucap sapa ingsun alif lam mim lafaz alif lam mim harfun iku sak huruf. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Saya enggak mengatakan alif lam satu huruf, enggak. Ama eling-eling ini sunne ingsun la aqulu iku ora bakal ngucapaken sapa ingsun alif lam mim lafaz alif lam harfun iku sak huruf. Walakin al alifu tetap uti alif ashrun iku 10 hasanah. Wal lamu uti lam ashrun iku 10 hasanah. Wal mimu uti mim ashrun iku 10 hasanah. Fadzalika mangkoti ashrun telu salatuna iku berarti 30. Walakinil alifu tapi uti alif ashrun iku 10 hasanah. Wal lam uti lam ashrun iku 10 hasanah. Wal mim uti mim ashrun iku 10 hasanah. Fadzalika mengoti ashrun telu salasun iku berarti 30. Jadi alif lam mim itu mendapatkan 30 hasanah. Dalam Al-Qur'an dan memang Al-Quran itu harus diaji tafsirnya.
Ini tafsir ayatil ahkam, lumayan tafsir. Fadzalika mengkotai ashrun telu, al alifu ashrun, lamu ashrun, mimu ashrun, salatun itu berarti 30. Wa qala sufan Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzilal Qur'anu ala sabati ahrufin kulluha syafin. Unzila diturunkan apa Al-Quran ala sabati ahrufin ngesepitu pira-pira huruf. Ini hadis ini tafsirnya ulama khilaf sebanyak-banyaknya. Al-Quran itu bukan Al-Quran satu huruf dibaca menjadi 7, bukan. Unzila diturunkan apa Al-Quran ala sabati ahrufin ngesepitu pira-pira huruf. Karena Al-Quran ini diturunkan dengan berupa bahasa Arab, ya. Dan qabilatul Arab itu ada 50 kabilah. Qabailul Arab, kabilah orang Arab itu ada 50 kabilah. Bahasanya beda-beda semua. Lughatnya beda-beda semua. Artinya walaupun ada persamaan, ada perbedaan. Ini Al-Quran ini diturunkan atas 7 huruf. Dari hurufnya 50 kabilah tadi. Makanya akhirnya ada qiraah sab'ah. Maka ulama dalam mentafsir ayat ini hadis ini terjadi pemahaman yang sangat luas. Unzila diturunkan Al-Qur'an ala sab'ati ahrufin sepitu pira-pira huruf. Kullu hadis kabehane sab'ati ahruf syafin iku wis maremaken, sudah membuat menjadi hati puas. Kullu hatis kabane sab'ati ahrufin syafin iku memuaskan, maremaken hati. Wa qala dawu sapa Allah taala fi haqqi Musa dalam hak Nabi Musa alaihi salam. Memang ulul azmi ini di dalam Al-Quran diterangkan. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ini ulul azmi. Pemimpinnya para rasul, para anbiya yang mempunyai maziyah yang beda-beda. Wa qala Allah Ta'ala fi haqqi Musa dalam hak Nabi Musa alaihi kutama Musa assalamu salam. Wa idh nada rabbuka Musa. Ceritanya Nabi Musa dalam Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kalau anda bercerita membaca Al-Quran tentang Nabi Musa dengan Fir'aun, berarti anda menjadi Musa kecil. Anda menjadi Musa kecil. Jangan menjadi Fir'aun kecil, jangan. Cerita Nabi Ibrahim, anda harus menjadi Ibrahim kecil. Jangan jadi Namrud kecil. Di Al-Quran itu pelakunya yang baca itu. Al-Quran pelakunya yang baca itu. Sampai baca Quran ya itu anda yang melakukan. Jadi maka menurut saya orang ini berdosa besar atau murtad apabila ada orang mengatakan Al-Quran sekarang sudah tidak relevan dengan zaman ini. Dosa besar itu atau murtad. Wa idna dalan ing dalam nalikane undang-undang sapa Rabb buka pangeran sira Muhammad undang-undang Musa ing Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ngaji kepada Nabi Syu'aib, akhirnya jadi mertuanya sendiri 10 tahun. Jadi Nabi Musa ngaji kepada Nabi Syu'aib 8 tahun. Kata Nabi Syu'aib, Musa tambahi 2 tahun lagi. Tambahi 2 tahun lagi. Mau? Ini tahun yang ke-9
apabila cempenya ini pelontang, maka cempenya ini cempenya kambing untuk kamu semua. Maka Nabi Musa itu pegang tongkat, nggak ngerti tongkat itu berkhasiat, nggak ngerti. Ya tongkatnya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib saking Nabi Adam dulu tongkatnya dari surga. Kata malaikat Jibril, Nabi Musa nggak ngerti, malaikat Jibril nggak ngerti. Musa, itu tongkatnya masukin dalam air, biar kambingnya itu minum itu, nanti keluar pelontang semua. Allah. Masukin, selop kambing itu minum, itu ribuan kambing yang hamil metu pelontang semua. Kata Syuaib, loh Musa, saya kebagian satu pun ini kan, kalau pelontang kena kamu. Iya, Nabi Musa, ribuan cempe pelontang punya Nabi Musa semua. Satu keterangan. Tahun yang ke-10 Musa, nanti ini tahun yang ke-10, kalau pelontang punya saya, kamu kata Jibril, nggak itu Jibril, masukin itu sumur tongkat, nanti nggak ada yang pelontang, nggak ada yang pelontang. Kena Nabi Musa semua. 2 tahun itu Nabi Musa jadi orang kaya, cempe yang 2 tahun ini kena Nabi Musa, terus dipungut menantu. Dipungut menantu itu anak yang paling kecil, Sofuro. Maknanya apa? Maknanya mondok itu setidaknya itu 10 tahun. Karena Nabi Musa mondok kepada Nabi Syuaib itu 10 tahun. Lah akhirnya Nabi Musa sudah dapat cempe banyak sekali, jadi orang kaya kambing. Ceritanya mau kembali ke Mesir, membawa istrinya yang hamil, ingin ketemu mertuanya, ibunya Nabi Musa namanya Yohanid. Di tengah jalan, ya ini nada Rabbuka Musa, diangkat sebagai nabi, sebagai rasul. Jadi sampai ke Mesir nggak jadi mau nengok ibunya, mau bawa menantunya, nggak jadi. Jadinya apa? Jadinya dakwah. Nah ini wa idna ada Rabbuka Musa. Jadi istrinya sudah hamil, malam di hutan kedinginan. Jadi akhirnya Nabi Musa melihat, loh ini ada sinar, ada api, barangkali mau ngambil api, mau bakar kayu biar istrinya anget. Ternyata itu nurnya Allah. Itu nurnya Allah. Dan api itu memanggil ini, wa idna ada Rabbuka Musa. Akhirnya, oh ternyata Allah, nurnya Allah. Jadi ya bila kaifin wala tajbihin wala ta'wilin. Wa idna dalan ing dalam nalikane undang-undang sapa Rabbuka pengarane sira Musa ing Nabi Musa. Ayat dia, wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiya. Wa nadaina lan undang-undang sapa ingsun Allahu ing Musa min janibit turil aymani, saking arane gunung Tur al aymani kang sisi tengen ana ning Palestina ini. Ana di Palestina. Nabi Musa adanya di Mesir, Palestina kan ada di Syam sana. Wa nadaina lan undang-undang sapa ingsun Allahu ing Nabi Musa min janibit turil ayman, saking arahe gunung Turi Sina kal aymani kang sitengen. Wa qarrabna lan marakaken sapa ingsun hu ing Musa najian hale wong kang dibisiki. Allah berbisik-bisik kepada Nabi Musa. Wa nadaina lan undang-undang sapa ingsun Allahu ing Nabi Musa min janibit turil aymani, saking arahe gunung Turi Sina al aymani kang sitengen. Wa qarrabna lan marakaken sapa ingsun hu ing Nabi Musa najian hale wong kang dibisiki, dibisik-bisik oleh Allah. Wa qala sapa Allah taala li Musa alaihi salam, inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Terus kelihatan cahaya, kelihatan api, ternyata itu Allah.
Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ini diangkat sebagai nabi, sebagai rasul. Berbeda dengan ayat yang Nabi Musa mendengar kalamullah langsung itu. Yang wa kallamallahu Musa taklima, beda lagi. Beda. Ini sunna ingsun Allah, ana yaiku aku, Allah iku Allah. Ini sunna ingsun, ana yaiku ingsun, Allah iku Allah. La ilaha ora ana pangeran kang hak illa ana kecuali ingsun Allah. Fa'bud. Mongko nyembah sira Musa ni ingsun. Di kisahnya Nabi Musa, Allah lukiskan di dalam Al-Quran dengan seindah-indahnya. Bagi orang yang memahami tentang ilmu tauhid, itu mengandung makna yang sangat dalam. Yang sudah keterangan lewat bahwa Nabi Musa akhirnya ingin melihat Allah. Kata Allah, Musa kamu tidak mampu. Nabi Musa ngotot minta. Akhirnya kata Allah, kalau kamu maksa, kamu pindah dari gunung tanah cari gunung batu. Nabi Musa sudah ada di gunung batu. Maka Allah Ta'ala memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa yang sudah ada di gunung batu. Tafsirnya ulama mengatakan sinarnya zat Allah itu baru separuh kelingking. Sinarnya ini separuh kelingking, kelingking manusia. Nyabet kepada gunung batunya jadi hancur, jadi debu. Baru segini nurnya Allah. Nyorot kepada Nabi Musa yang sudah ada di gunung batu, batunya jadi debu. Nabi Musa pingsan. Alias betapa dahsyatnya zat Allah dan sifatnya. Ini diungkap dalam Al-Quran. Bagi orang yang memahami ilmu tauhid, ini pelajaran penting. Pelajaran penting. Jadi bukan sekedar kisah doang, bukan, tapi mengandung dilalatun wa isyaratun wa hikamun fi ilmi tauhid. Gunungnya jadi debu, Nabi Musa jungkir. Terus taubat, ya Allah, sudah enggak lagi-lagi aku meminta yang kau tidak menyuruh aku meminta. Jadinya begini. Udah enggak, kapok. Maka kapoknya ini penasarannya beribu-ribu tahun. Nabi Muhammad jadi nabi Isra Mi'raj. Nabi Muhammad kuat melihat Allah dengan hakikatul Ahmadiyah. Nabi Muhammad punya dua hakikat, hakikatul Muhammadiyah dan hakikatul Ahmadiyah. La Mi'raj dari Mekah Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, ini hakikatul Muhammadiyah. Ini dari nur Allah. La Sidratul Muntaha ke atas, ini hakikatul Ahmadiyah. Kalau hakikatul Muhammadiyah enggak kuat jumpa Allah. Ini hakikatul Ahmadiyah. Musa melihat Nabi Muhammad, oh, aku dulu minta mau jumpa Allah, saya enggak kuat. Ini kok kuat ini. Ini Muhammad ini jumpa Allah, ini orang seperti ini, wajahnya saya tahu. Maka Muhammad dapat apa dari Allah? Oh, 50 waktu. Nabi Musa, oh, enggak kuat. Enggak kuat. Sana naik lagi, biar jumpa Allah lagi. Jumpa Allah lagi Nabi Muhammad. Kurangi 5. Bagaimana Muhammad? Dikurangi 5 enggak kuat. Nabi Musa yang kedua melihat wajahnya Nabi Muhammad sudah beda. Nabi Muhammad sudah jumpa Allah 2 kali. Jadi akhirnya 5 alias 9 kali jumpa Allah. Itu maknanya. Maka orang tidak akan sampai, hati dan akalnya sampai kepada Allah kalau tidak melihat wajah Muhammad. Kalau tidak melihat wajah Muhammad. Karena melihat wajah Muhammad ini adalah kaca, di dalamnya ada zat Allah. Wajahnya Muhammad itu bagaikan kaca, di dalamnya ada zat Allah.
Hakikatul Ahmadiyah. Ini sunna ingsun Allah ana iku aku, Allahu iku Allah. La ilaha orana pengen hak illa ana kecuali ingsun Allah. Fa'bud mongko nyembah sira Musa ni marang ingsun. Kullu hadza la yakunu illa sautan. Kullu hadza uskaben iki nada rabbuka nadainahu inni anallahu la ilaha illa ana. Kullu hadza utis kabene iki wa idna darabbuka Musa wa nadainahu inni anallahu la ilaha illa ana, yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa, la yakunu iku ora ana apa kullu hadza illa sautan, terkecuali ku suara. Ini semua bersuara. Kalau enggak bersuara, suara Allah pada Nabi Musa enggak dengar dong. Bersuara. Maksudnya di dalam aqidatus salaf, Al-Quran juga bersuara, berlafaz, berkalimat. Maksud Al-Quran itu bersuara, berlafaz, berkalimat. Tapi suaranya Allah dalam Quran qadim, lafaznya Allah, kalimat Allah dalam Quran qadim, tidak hadith. Kalau orang Asy'ariyah repot. Al-qira'atu wal makru wal kitabatu wal maktub hadithatun. Walakin al-ma'na al-qaim bi dzati ta'ala dzalika huwal qadim. Kalau mazhab Asy'ari, bacaan yang dibaca, tulisan yang ditulis ini semua hadits. Tapi makna yang ada dalam Allah itulah yang qadim. Itu dalam kata-kata Asy'ariyah. Ya, kalau dalam keterangan ini repot. Kalau Allah ngomong Al-Quran pada Jibril tidak bersuara, Jibril tidak dengar. Jibril mengomongkan Al-Quran dari Allah pada Muhammad, kalau Jibril tidak bersuara, Muhammad tidak dengar. Kalau Nabi Muhammad mengucapkan Quran pada sahabat tidak bersuara, tidak berkalimat, nggak dengar sahabat. Lantas bagaimana kalau begitu? Nah, makanya di sini bahwa Al-Quran adalah berkalimat, berlafaz, berhuruf, bersuara, terpahami, dan semuanya itu qadim. Lafaz Al-Quran, huruf Al-Quran, kalimat itu semua qadim, tidak hadis, tidak. Hanya Allah memuliakan kepada mulut yang hina ini, yang hadis ini bisa mengucapkan kalimat yang qadim, bisa mengucapkan kalimat yang qadim, kalimatullah yang qadimah, begitu. Wallahu a'lam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha hiya hisnukal hasin, hiya dir'ukal matin, zikru rabbil alamin, la ilaha illallah, la ilaha فيها الفوز والنجاة، فيها كل البركات، تنجي من كل الآفات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بها تمحو السيئات، بها تنمو الحسنات،
فيها تنال الخيرات لا إله إلا الله لا هي شفاء للصدور هي نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا فيها للسقم دواء فيها للضعف قوة هي كلمة التقوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا إذ ليس التواضع إلا عن رفعة فمن أثبت لنفسك تواضعا فأنت المتكبر man uti sapong lamun athbata iku netepaken sapa man li nafsihi kanggo awak dhewe man tawadhuan ing sifat tawadhu. Saya ini sudah tawadhu, saya berusaha supaya tawadhu, merasa rendah dengan orang lain. Akhirnya saya ini sudah tawadhu ini. Man uti sapong lamun athbata iku wis netepaken sapa man li nafsihi kanggo awak dhewe man tawadhuan ing sifat rasa rendah. Jadi orang lain itu lebih baik semua, saya inilah yang lebih jelek. Jadi saya ini sudah tawadhu. Bagaimana? Fa huwa mengutiman al mutakabbiru iku berarti masih takabur. Hakon dengan benar-benar takabur. Masih tak, kalau sudah tawadhu tapi merasa dirinya tawadhu, itu masih takabur. Masih takabur itu. Jadi sudah merasa dirinya paling salah, paling dosa, paling bodoh. Terus jangan merasa tawadhu, jangan. Kalau masih merasa tawadhu, itu masih mutakabbir masih. Jadi man uti sapong lamun athbata iku netepaken sapa man li nafsihi marang awak dhewe man tawadhuan ing rasa rendah. Jane wis apik niki wong. Sayalah yang paling buruk. Artinya barangkali sayalah ini yang paling buruk. Jangan saya pasti paling buruk, jangan. Barangkali saya inilah yang paling buruk. Orang lain mungkin lebih baik daripada saya. Namanya athbata li nafsihi tawadhuan. Bagaimana dalam timbangan ihsan? Fa huwa mungutiman al mutakabbiru iku masih sombong. Masih sombong itu. Hakon kelawan benar-benar sombong. Masih sombong. Karena apa? Sudah tawadhu tapi merasa dirinya sudah tawadhu. Mestinya sudah merasa dirinya tawadhu, terus jangan mengatakan saya ini sudah tawadhu, jangan. Fa huwa mungkotiman al mutakabbiru iku masih sombong, hakon kelawan bener-bener sombong.
laisa krana ora ono apa tawadu illa an rifatin, terkecuali saking keluhuran. Tawadu itu tidak terjadi terkecuali daripada keluhuran, turun dari yang tinggi menjadi rendah, itu tawadu. Kalau sudah merasa dirinya tawadu, ini masih salah, masih salah. Ya apalagi merasa dirinya paling hebat, oh lebih salah lagi. Oh, merasa dirinya sudah tawadu saja itu fahuwal mutakabbiru haqqan. Ya kalau ditimbang seperti ini, wah kita kakek dosa mas, dosanya sih akeh nemen kita. Gimana? Yo dosanya sih sabra-gabra kita itu. Tapi jangan putus asa. Idlaisa krono ora ono tawadu apa tawadu illa an rifatin, kecuali saking keluhuran. Tawadu terjadi itu dari melihat, dari meninggalkan keagungan, keluhuran ditinggalkan. Kalau sudah tawadu tapi merasa tawadu, nah ini merasa tawadunya ini masih rif'ah, ini namanya masih rif'ah. Jadi sudah tawadu dan jangan merasa tawadu. Karena apa? Karena nggak tahu penilaian Allah kepada kita. Tanya Imam Abu Yazid Al-Bustami, katanya mau melewati jembatan sungai kecil, jembatan sungai Lawatan. Situ ada anjing mau melewati juga. Tawadunya beliau, anjingnya jogok. Hai anjing, kalau saya bisa melewati jembatan Sirat nanti di akhirat, saya lebih mulia daripada kamu wahai anjing. Kalau saya nanti di akhirat tidak bisa melewati jembatan Sirat, saya lebih hina daripada ente lebih mulia daripada aku. Pada anjing pun begitu. Mau lewati jembatan sungai kecil, Imam Abu Yazid melewati, ada anjing mau lewat juga, anjingnya kan jogok. Akhirnya Imam Abu Yazid mengatakan, wahai anjing, kalau saya nanti di akhirat bisa melintasi jembatan Sirat yang di bawahnya itu neraka Jahanam, bisa, maka saya lebih mulia daripada kamu. Tapi kalau saya dalam melintasi jembatan Sirat nanti di akhirat saya kecemplung dalam neraka, belum, maka kamu lebih mulia daripada aku. Udah kamu lewat dulu. Hanya anjing lewat dulu lewat jembatan itu. Selesai anjing baru Imam Abu Yazid. Subhanallah. Inilah lembutnya nilai-nilai ihsan, lembut, lutf, lembutnya nilai-nilai ihsan. Tanya ada sebagian ulama yang sufi pegang tongkat, gurunya juga pegang tongkat, tongkatnya jatuhi, tongkatnya gurunya tes, minta maaf pada gurunya, Syekh, tongkat saya ini nggak sengaja jatuhi tongkat panjenengan, bagi saya ini sul adab, jadi saya minta maaf, begitu saja minta maaf. Lembutnya. Fama ta'athbata, mongko ari kalane isih netepaken sapa sira li nafsika kanggo awake sira tawadhu, aning sifat tawadhu. Anda mengatakan mengaku saya ini sudah tawadhu, mestinya sudah tawadhu, dan jangan mengatakan saya ini sudah, enggak usah. Kalau masih mengatakan saya ini sudah tawadhu, bagaimana? Fa anta maqoti sira al mutakabbiru, iku masih sombong. Kamu masih sombong kalau begitu.
Jadi menilai dirinya sendiri sebagai seorang mutawadhi itu sudah sombong begitu. Fama ta'athbata mongko kapan-kapan sira netepaken linafsika kanggo awake dhewe sira netepaken tawaduan ing sifat tawadu. Merasa paling jelek, merasa paling bodoh, merasa paling salah, orang lain lebih baik semua. Barangkali saya ini yang paling jelek, yang paling banyak dosa, yang paling banyak kekeliruan. Yang lain barangkali lebih baik semua. Ini sudah tawadu. Tapi kalau sudah mengatakan saya ini sudah tawadu, disalahin lagi. Jangan. Fama ta'athbata mangka ari kapan bae sira netepaken. Fama ta'athbata maka ari kapan bae sira kabeh netepaken li nafsika marang kanggo ake sira tawaduan ing sifat tawadu fa anta mengkuti sira al mutakabbiru iku masih sombong. Masih sombong, tawaduknya belum jadi karena sudah merasa dirinya tawadu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin. Sallallahu ala Yasin أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان صلى الله على ياسين محمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين محمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان صلى الله على ياسين محمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين محمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على
sallallahu Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin wa alihi al-muqarramin wa sahbihi wa tabi'in wa alihi al-muqarramin wa sahbihi wa tabi'in. Jagungnya 1002. Baca Fatihah 1002 sesuai dengan ininya.